Apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang pembalap muda harus menghadapi mayoritas lawannya tanpa dukungan yang terlihat di lintasan? Dalam salah satu seri balapan junior Eropa yang berlangsung di kalender internasional, perhatian penonton justru tidak sepenuhnya tertuju pada siapa yang berdiri di podium. Sorotan datang dari situasi balapan yang dialami pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Sepanjang race, ia terlihat berada di tengah kelompok pembalap Eropa yang bergerak sangat rapi, konsisten, dan saling memahami pola satu sama lain. Dari sudut pandang visual, perbedaan itu cukup jelas. Beberapa pembalap tampak bekerja dalam ritme yang sama, menjaga jarak, menutup celah, dan mengatur tempo balapan. Sementara itu, Veda beberapa kali harus menyesuaikan diri sendiri terhadap perubahan situasi di lintasan yang berlangsung sangat cepat. Pengamat motorsport mencatat bahwa kondisi seperti ini bukan soal kecepatan murni. Di level junior Eropa, kerjasama tidak selalu terlihat eksplisit, tetapi sering muncul dalam bentuk pemahaman lintasan, pembacaan lawan, dan pemanfaatan momentum. Ketika satu pembalap tidak berada dalam sistem tersebut, tantangan yang dihadapi bisa berlipat ganda. Momen inilah yang kemudian memicu diskusi luas di kalangan penggemar, khususnya dari Indonesia. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah situasi tersebut merupakan bagian normal dari proses pembelajaran atau justru menunjukkan adanya ketimpangan dukungan yang patut diperhatikan lebih serius? Dan dari sinilah, perhatian terhadap perjalanan Veda di Eropa mulai meningkat. Bagaimana posisi seorang pembalap muda Indonesia ketika harus bersaing di sistem balap yang sudah matang selama puluhan tahun? Veda Ega Pratama dikenal sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang berhasil menembus kompetisi balap motor tingkat junior Eropa. Pencapaian ini, bagi banyak pembalap Asia Tenggara, bukanlah hal yang mudah. Jalur menuju kejuaraan seperti Red Bull Rookies Cup menuntut lebih dari sekedar kemampuan mengendarai motor dengan cepat. Di Eropa, mayoritas pembalap telah mengenal sirkuit, karakter motor, dan atmosfer kompetisi sejak usia sangat dini. Mereka tumbuh dalam ekosistem balap yang terstruktur, dengan pelatih, data teknis, serta sistem pembinaan yang berjalan berkesinambungan. Veda, di sisi lain, datang membawa nama negara dan ekspektasi besar, dengan waktu adaptasi yang jauh lebih singkat. Sebagai pembalap muda, setiap seri balapan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang proses membaca situasi, memahami dinamika grup, dan mengelola tekanan mental. Dalam konteks ini, kehadiran Veda di lintasan Eropa sebenarnya sudah menjadi pencapaian tersendiri. Namun ketika ekspektasi publik bertemu dengan realita keras di lintasan, muncul pertanyaan lanjutan. Apakah lingkungan kompetisi yang dihadapi sudah cukup mendukung perkembangan maksimal seorang pembalap muda dari luar Eropa? Pertanyaan inilah yang kemudian membuka pembahasan lebih luas tentang realita balap di benua tersebut. Mengapa balapan di Eropa sering disebut bukan hanya adu kecepatan, tetapi juga adu sistem? Kompetisi balap motor junior di Eropa dikenal sangat kompetitif dan padat strategi. Dalam satu race, selisih antar pembalap bisa sangat tipis, dan posisi dapat berubah hanya dalam beberapa tikungan. Disinilah pengalaman kolektif memainkan peran besar. Banyak pembalap Eropa telah saling mengenal gaya balap satu sama lain sejak level yang lebih rendah. Mereka memahami kapan harus menekan, kapan menahan, dan bagaimana memanfaatkan keberadaan pembalap lain di lintasan. Ini bukan kerjasama formal, melainkan hasil dari kebiasaan bertahun-tahun berada dalam lingkungan yang sama. Bagi pembalap yang datang dari luar sistem tersebut, adaptasi menjadi tantangan utama. Setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar, bukan karena kurangnya skill, tetapi karena perbedaan pemahaman situasional. Dalam kondisi seperti ini, pembalap dituntut untuk belajar dengan sangat cepat, seringkali langsung di tengah persaingan sengit. Pengamat menilai bahwa situasi ini wajar terjadi, namun tetap memerlukan perhatian khusus. Tanpa dukungan teknis dan strategi yang memadai, proses belajar bisa menjadi jauh lebih berat dan berisiko menghambat perkembangan jangka panjang. Dan di titik inilah, sorotan kembali tertuju pada bagaimana seorang pembalap muda menjalani proses tersebut. Apa dampaknya ketika seorang pembalap harus membaca situasi balapan hampir sepenuhnya sendirian? Dalam beberapa race yang diamati, Veda kerap berada dalam posisi yang menuntut pengambilan keputusan cepat tanpa banyak margin kesalahan. Ketika grup di depannya bergerak serempak, ia harus memilih antara mengikuti ritme atau mencari celah sendiri. Pilihan-pilihan ini, di level junior Eropa, bisa menentukan jalannya satu musim. Situasi seperti ini bukan hal asing dalam balap motor. Namun, bagi pembalap muda yang masih dalam fase pembelajaran,
kondisi tersebut dapat menjadi beban tambahan. Tanpa pola balap kolektif yang familiar, resiko kehilangan momentum atau terjebak dalam posisi sulit menjadi lebih besar. Pengamat tidak menyebut ini sebagai kesalahan individu. Sebaliknya, banyak yang melihatnya sebagai gambaran tantangan struktural yang dihadapi pembalap dari luar Eropa. Tantangan yang tidak selalu terlihat di papan klasemen, tetapi sangat terasa di lintasan. Hal ini kemudian memunculkan reaksi publik yang semakin luas. Mengapa satu pembalap muda bisa memicu diskusi nasional tentang sistem pembinaan? Di media sosial dan forum motorsport, nama Veda mulai sering dibicarakan. Bukan semata karena hasil balapan, melainkan karena konteks di baliknya. Banyak penggemar menyoroti situasi balapan yang dinilai berat sebelah, sementara sebagian lainnya mengajak untuk melihatnya sebagai proses pembelajaran jangka panjang. Diskusi ini berkembang tanpa tudingan resmi. Sebagian besar hanya berupa pertanyaan. Apakah dukungan yang diberikan sudah optimal? Apakah proses adaptasi sudah dipersiapkan dengan matang? Dan bagaimana strategi jangka panjang yang diterapkan untuk pembalap muda Indonesia di Eropa? Menariknya, diskusi ini tidak hanya datang dari penggemar awam, tetapi juga dari komunitas motorsport yang memahami kerasnya persaingan di level tersebut. Mereka sepakat bahwa bakat saja tidak cukup, dan sistem pendukung memainkan peran yang sangat besar. Dari sinilah, perhatian mulai bergeser ke isu yang lebih luas. Apa pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan seorang pembalap muda di panggung internasional? Perjalanan Veda Ega Pratama di Eropa mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pembalap muda dari negara berkembang di dunia motorsport. Ini bukan sekedar cerita tentang satu individu, melainkan tentang sistem, kesiapan, dan keberlanjutan pembinaan. Tidak ada kesimpulan tunggal yang bisa ditarik, namun satu hal menjadi jelas, persaingan di level ini menuntut dukungan menyeluruh, baik teknis maupun mental. Tanpa itu, proses adaptasi bisa menjadi terlalu berat bagi pembalap yang masih berada di usia sangat muda. Bagi Indonesia, kisah ini bisa menjadi bahan refleksi. Bakat sudah terbukti ada. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem ke depan dapat memastikan bahwa talenta tersebut berkembang dalam lingkungan yang paling memungkinkan untuk sukses. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah situasi tersebut merupakan bagian normal dari proses pembelajaran atau justru menunjukkan adanya ketimpangan dukungan yang patut diperhatikan lebih serius? Dan dari sinilah, perhatian terhadap perjalanan Veda di Eropa mulai meningkat. Bagaimana posisi seorang pembalap muda Indonesia ketika harus bersaing di sistem balap yang sudah matang selama puluhan tahun? Veda Ega Pratama dikenal sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang berhasil menembus kompetisi balap motor tingkat junior Eropa. Pencapaian ini, bagi banyak pembalap Asia Tenggara, bukanlah hal yang mudah. Jalur menuju kejuaraan seperti Red Bull Rookies Cup menuntut lebih dari sekedar kemampuan mengendarai motor dengan cepat. Di Eropa, mayoritas pembalap telah mengenal sirkuit, karakter motor, dan atmosfer kompetisi sejak usia sangat dini. Mereka tumbuh dalam ekosistem balap yang terstruktur, dengan pelatih, data teknis, serta sistem pembinaan yang berjalan berkesinambungan. Veda, di sisi lain, datang membawa nama negara dan ekspektasi besar, dengan waktu adaptasi yang jauh lebih singkat. Sebagai pembalap muda, setiap seri balapan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang proses membaca situasi, memahami dinamika grup, dan mengelola tekanan mental. Dalam konteks ini, kehadiran Veda di lintasan Eropa sebenarnya sudah menjadi pencapaian tersendiri. Namun ketika ekspektasi publik bertemu dengan realita keras di lintasan, muncul pertanyaan lanjutan. Apakah lingkungan kompetisi yang dihadapi sudah cukup mendukung perkembangan maksimal seorang pembalap muda dari luar Eropa? Pertanyaan inilah yang kemudian membuka pembahasan lebih luas tentang realita balap di benua tersebut. Mengapa balapan di Eropa sering disebut bukan hanya adu kecepatan, tetapi juga adu sistem? Kompetisi balap motor junior di Eropa dikenal sangat kompetitif dan padat strategi. Dalam satu race, selisih antar pembalap bisa sangat tipis, dan posisi dapat berubah hanya dalam beberapa tikungan. Disinilah pengalaman kolektif memainkan peran besar. Banyak pembalap Eropa telah saling mengenal gaya balap satu sama lain sejak level yang lebih rendah. Mereka memahami kapan harus menekan, kapan menahan, dan bagaimana memanfaatkan keberadaan pembalap lain di lintasan. Ini bukan kerjasama formal, melainkan hasil dari kebiasaan bertahun-tahun berada dalam lingkungan yang sama. Bagi pembalap yang datang dari luar sistem tersebut, adaptasi menjadi tantangan utama. Setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar, bukan karena kurangnya skill, tetapi karena perbedaan pemahaman situasional. Dalam kondisi seperti ini, pembalap dituntut untuk belajar dengan sangat cepat, seringkali langsung di tengah persaingan sengit. Pengamat menilai bahwa situasi ini wajar terjadi, namun tetap memerlukan perhatian khusus. Tanpa dukungan teknis dan strategi yang memadai,
proses belajar bisa menjadi jauh lebih berat dan berisiko menghambat perkembangan jangka panjang. Dan di titik inilah, sorotan kembali tertuju pada bagaimana seorang pembalap muda menjalani proses tersebut. Apa dampaknya ketika seorang pembalap harus membaca situasi balapan hampir sepenuhnya sendirian? Dalam beberapa race yang diamati, Veda kerap berada dalam posisi yang menuntut pengambilan keputusan cepat tanpa banyak margin kesalahan. Ketika grup di depannya bergerak serempak, ia harus memilih antara mengikuti ritme atau mencari celah sendiri. Pilihan-pilihan ini, di level junior Eropa, bisa menentukan jalannya satu musim. Situasi seperti ini bukan hal asing dalam balap motor. Namun, bagi pembalap muda yang masih dalam fase pembelajaran, kondisi tersebut dapat menjadi beban tambahan. Tanpa pola balap kolektif yang familiar, resiko kehilangan momentum atau terjebak dalam posisi sulit menjadi lebih besar. Pengamat tidak menyebut ini sebagai kesalahan individu. Sebaliknya, banyak yang melihatnya sebagai gambaran tantangan struktural yang dihadapi pembalap dari luar Eropa. Tantangan yang tidak selalu terlihat di papan klasemen, tetapi sangat terasa di lintasan.